Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa dan mahasiswi semester 5 yang Bapak banggakan. Pertama-tama puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan taufik hidayah kepada kita semua sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kita bisa dipertemukan dan berkumpul dalam proses pembelajaran atau proses belajar mengajar masih secara virtual dan asinkron. Ya. Mudah-mudahan pada pertemuan kita hari ini kita diberikan kesehatan, keselamatan serta kemudahan dalam menyerap berbagai ilmu, khususnya ilmu pada mata kuliah koperasi syariah ini ya. Salawat serta salam semoga tetap dicurahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta seluruh umatnya yang selalu taat patuh terhadap ajaran beliau yang mudah-mudahan termasuk kita di antaranya. Mahasiswa dan mahasiswi semester 5 yang saya banggakan, setelah sekian ya ini pertemuan, semua prinsip-prinsip pada implementasi koperasi syariah kita sudah sampaikan ya, dengan prinsip titipan wadiah yang terdiri dari dua produk ya, ada wadiah yad amanah dan wadiah yad adumanah. Kemudian dengan berbagai karakter dan definisi apa yang dimaksud dengan wadiah yad amanah, kemudian wadiah yad adumanah, salah satunya titipan tersebut merupakan titipan yang ada yang boleh digunakan, yaitu wadiah yad adumanah, dan titipan tersebut ada yang tidak boleh digunakan sama sekali. Kita menyebut dengan wadiah yad amanah ya. Nah, dalam implementasinya di koperasi syariah, wadiah itu hanya ada dalam bentuk simpanan, tidak ada dalam bentuk pembiayaan ya. Dan simpanan pun itu ada dalam produk barang ya. Barang tidak dalam bentuk simpanan. Karena mayoritas rata-rata penyimpan sukarela itu ingin mendapatkan jasa ya tambahan, sehingga sangat kecil kemungkinan jika produk wadiah titipan itu ada dalam bentuk simpanan. Kalaupun ada, besar kemungkinan itu wadiah yad adumanah, bukan wadiah yad amanah ya. Nah, untuk wadiah yad amanah dalam produk itu bukan dalam simpanan tetapi dalam barang ya. Kemarin ini sudah panjang lebar, saya kira semua sudah sangat paham ya dengan apa yang sudah disampaikan. Kemudian prinsip yang kedua di koperasi syariah itu adalah kerjasama usaha ya, atau persekongsian atau persekutuan dalam usahanya, biasa disebut dengan syirkah, kerjasama usaha. Nah, kemarin kita sudah mempelajari dua produk, yaitu mudharabah dan musyarakah. Nah, untuk mudharabah itu merupakan kerjasama usaha yang memang seluruh pembiayaan dari biaya proyek usaha tersebut dibiayai 100% oleh investor atau sahibul mal. Sementara pihak lain hanya sebagai pengelola saja ya, yang melaksanakan dan mengembangkan sektor usaha dari kerjasama yang disepakati ya. Berbeda dengan musyarakah, kalau musyarakah kerjasama usahanya kedua belah pihak atau beberapa pihak yang bekerja sama usaha atau yang bersepakat untuk mendirikan sebuah usaha berbarengan atau persekutuan ya, itu semuanya sudah memiliki kontribusi dana maupun juga ikut andil dalam proses pelaksanaan pekerjaannya. Nah, itu dua prinsip kerjasama yang biasa terjadi dalam koperasi syariah ataupun perbankan syariah. Dan di kurikulum kita
Kemarin yang diberikan itu kerjasama usaha hanya dua, ya, mudharabah dan musyarakah. Jenis-jenis mudharabah pun kemarin sudah kita sampaikan beragam, ya, minimal ada 3 jenis. Ada mudharabah mutlaqah, ada mudharabah muqayyadah, dan ada mudharabah mustarakah. Nah, untuk mudharabah muqayyadah itu si apa si investor, ya, atau si sohibul mal itu memberikan sebuah batasan-batasan. Misalkan investasi yang dia tanamkan itu harus dilakukan pada bidang-bidang proyek usaha tertentu. Kemudian dari jarak dan waktu, misalkan harus dikelola di daerah tertentu saja, tidak boleh di luar daerah-daerah yang sudah ditunjuk, ya, gitu. Artinya mudharabah muqayyadah itu memiliki batasan-batasan. Jadi ada pesanan-pesanan pembatasan dana yang diinvestasikan oleh investor itu, baik itu tentang proyek usaha yang harus dijalankan maupun wilayah tempat operasional usahanya, gitu. Jadi ada pembatasan. Sementara mudharabah mutlaqah itu sama-sama proyek usahanya itu dibiayai oleh sohibul mal atau investor, tetapi dia itu memberikan kebebasan. Jadi artinya sepanjang itu adalah manfaat dan kemaslahatan untuk kemajuan dan keuntungan perusahaan yang dia kelola bersama, yang dia kerjasamakan bersama, artinya si pengelola diberikan kebebasan, mangga kalau mau mengembangkan usahanya termasuk juga kalau mau mengembangkan usahanya di luar wilayah yang saat ini sedang dikerjakan. Misalkan mau mengembangkan ke daerah luar selain daerah yang selama ini dipakai operasional, itu dipersilahkan. Itu untuk mudharabah mutlaqah. Nah, kemudian kalau mudharabah musyarakah itu lebih kepada proses pembayaran. Jadi ada pengembalian selama kontrak yang diperjanjikan, misalkan 2 tahun, yang awalnya si kontribusi dana itu oleh satu pihak, ya. Nah, dengan alasan si pengelola itu nanti saat kontrak habis khawatir pengembalian itu terlalu besar dan akan mengganggu operasional usaha, maka dia mulai mengembalikannya itu dicicil, gitu. Artinya setiap bulan sebelum nanti memasuki masa kontraknya habis, dia mulai mencicil pengembalian, gitu. Nah, sementara dengan cicilan pengembalian proses itu berarti investasi yang dilakukan oleh sohibul mal itu sudah tidak utuh 100% seperti sejak awal. Bahkan jika usahanya sebetulnya permodalannya itu masih tetap, berarti sudah ada kontribusi percampuran dana mirip musyarakah, ya. Cuma karena ini percampurannya di awal terjadi itu prinsip kerjasama mudharabah, maka tidak disebut dengan musyarakah. Ya, disinilah disebut dengan mudharabah mustarakah, begitu, ya. Itu prinsip kerjasama yang kemarin kita sudah sampaikan. Kemudian dalam implementasinya, mudharabah itu terjadi di baik simpanan, artinya koperasi syariah dalam menerima simpanan, baik simpanan sukarela, simpanan berjangka, ada yang berprinsip mudharabah juga, ada yang wadiah juga. Kemudian di sisi sektor pembiayaannya, nah, akad mudharabah ini terjadi, ya. Terlepas nanti mudharabahnya bentuk mudharabah mutlaqah atau mudharabah muqayyadah atau mustarakah, ya nanti tergantung dari kondisi hasil analisisnya, ya, gitu. Intinya kerjasama usaha mudharabah itu terjadi dari sektor koperasi menerima simpanan baik sukarela maupun simpanan berjangka ataupun simpanan pokok dan wajib, ada yang dengan menggunakan pola mudharabah. Dan akad mudharabah juga terjadi saat koperasi melakukan pembiayaan atau kredit kepada anggota yang membutuhkan permodalan untuk sektor usaha. Ini juga besar kemungkinan terjadi akad mudharabah.
Artinya mudharabah itu terjadi dari sektor simpanan dan pembiayaan. Begitu berbeda dengan wadiah. Wadiah itu kecil sekali, bahkan tidak ada produk wadiah dalam bentuk pembiayaan. Jadi yang ada dalam bentuk simpanan, ya, simpanan wadiah. Itu pun wadiah yad amanah, bukan wadiah yad amanah. Karena wadiah yad amanah tadi sudah saya katakan banyak terjadi di produk-produk barang, ya, kayak safe deposit box. Nah, itu dua prinsip kerjasama usaha itu musyarakah. Nah, kalau musyarakah juga hampir sama, ada kesamaan dengan mudharabah, sama-sama kerjasama usaha, cuma bedanya di musyarakah kontribusi dana dan pengelolaan usahanya itu sudah sama-sama punya peran, punya andil, gitu. Berbeda dengan mudharabah, ya, dia pelaksanaan proses operasionalnya menyerahkan sepenuhnya kepada pengelola. Gitu. Sementara seluruh kebiayaan dari proyek usaha itu dibiayai oleh investor. Itu saja perbedaannya. Nah, sementara dalam mata kuliah ini, kerjasama usaha yang lainnya seperti mukobaroh, mukoroba, musyakoh, dan yang lain-lainnya kita tidak pelajari lebih detail, ya, di sini, karena yang kita pelajari adalah yang memang umum terjadi di dunia usaha, dunia industri, dalam hal ini koperasi ataupun perbankan syariah, ya. Sehingga kemarin yang kita pelajari ada dua, ya. Dua pun untuk produk mudharabah sampai dua pertemuan, ya, karena materi kedalaman dan keluasannya sangat banyak, sangat dalam dan sangat luas. Kemudian prinsip yang ketiga adalah di koperasi syariah ini prinsip jual beli, ya. Dan kemarin di jual beli, walaupun sebetulnya ada banyak turunan dari jual beli ini, yang kemarin kita pelajari adalah tiga, ya, yaitu bai murabahah atau bai bisaman ajil, kemudian bai salam, dan bai istisna, ya. Ketiga-tiganya memiliki persamaan, yaitu sama-sama akad jual beli, ya. Jual beli itu berbeda dengan kerjasama usaha. Jadi jual beli itu laba yang diperoleh itu adalah profit, kemudian rukun jual beli harus terpenuhi, kemudian syaratnya juga sama harus terpenuhi, ya. Jadi ada rukun itu, ada penjual, pembeli, ada barang, ada harga, ada sigot atau ijab kabul. Sementara syaratnya, salah satu syarat yang prinsip adalah memenuhi aturan-aturan. Artinya syaratnya misalkan barangnya diperoleh dari barang yang dijual belikan diperoleh dari proses yang tidak halal, haram, misalkan dapat nyolong kemudian dijual belikan, itu tidak sah, ya, karena tidak memenuhi syarat. Kemudian haram karena zatnya, artinya barang yang dijual belikan memang secara zatnya sudah haram, misalkan bisnis daging babi atau bisnis narkoba, misalnya, itu tidak boleh. Artinya walaupun memenuhi rukun, ada penjual, ada pembeli, ada harga, ada. Nah, di sini ada syarat barang. Jadi tadi barang yang diperjualbelikan tidak memenuhi syarat. Jadi syarat sahnya jual beli, ya, tadi, ya, gitu. Harus terpenuhi rukun dan syarat. Nah, kemudian ada jual beli dengan prinsip bai bisaman ajil, itu adalah jual beli dengan cara dicicil. Artinya si calon pembeli itu tidak memiliki cukup dana untuk melakukan secara tunai, gitu. Jadi biasanya barang-barang ini terjadi di barang-barang tersier, ya, artinya seperti kebutuhan yang sebetulnya tidak jadi dibeli pun itu tidak terlalu vital terhadap kehidupan mereka, ya, gitu. Seperti di kulkas, televisi, kebutuhan perabot rumah tangga, ya, kendaraan, kemudian yang lainnya. Nah, prinsip jual beli hampir sama dengan jual beli yang lainnya, yaitu ada harga pokok pembelian, kemudian markup, margin yang diinginkan oleh penjual. Nah, di situ penjual atau pembeli berlaku untuk atau diperbolehkan saling tawar, ya, diperbolehkan, ya. Nah, nanti harga yang disepakatinya itulah harga yang disebut dengan antara dimingkum atau saling rela. Berarti penjual merasa cukuplah di harga itu dan pembeli pun merasa wajar lah. Artinya mereka sudah sepakat, saling ridho, saling rela dengan harga yang disepakati. Mungkin
mungkin awal penawarannya agak tinggi, tapi mereka calon pembeli menawar rendah dan ketemulah di titik keseimbangan atau equilibrium antara tarik ulur si penjual dengan pembeli. Nah, itulah harga yang disepakati, saling rela di situ. Nah, di situ sudah sah tuh, jual beli. Nah, bayi di Taman Ajil itu proses jual beli yang proses pembayarannya dicicil atau ditangguh ya. Tangguh di sini bukan berarti tangguh kuat, tetapi ditangguhkan. Artinya eh, eh, ya kita istilahnya dicicil ya, diangsur gitu seperti itu. Sementara bayi murabahah itu jual beli yang tunai gitu, yang seperti berlaku di kisaran kita ya, di adat gitu. Banyak sekali ya kita belanja ke warung, beli terigu, beli minyak, beli kebutuhan rumah tangga itu tunai kan. Nah, kalau tangguh itu sudah masuk kategori bayi di Taman Ajil ya. Jadi implementasi jual beli kemudian kerjasama usaha, kemudian titipan, sebetulnya secara adat juga sudah banyak terjadi ya, seperti titipan itu wadiah. Nah, pada saat kita di perjalanan melakukan sholat misalkan, kemudian kita menitipkan tas di lorong di tempat penjagaan atau menitipkan senda, itu sudah implementasi wadiah titipan ya. Nah, apakah si yang ketitipan itu boleh menggunakan atau hanya mengamankan bahkan menjaganya saja? Kalau hanya mengamankan dan menjaganya saja, berarti di situ sudah wadiah yang amanah yang terjadi begitu. Tapi pada saat terjadi penitipan seperti ini nih ya, ada tetangga kita ini di musim Ramadan itu mau Idul Fitri misalnya mudik ke daerah Jawa. Dia asetnya di sekitar bertetanggan dengan kita, dia punya motor, punya televisi dan lainnya. Nah, sebelum mudik mereka itu menitipkan kepada kita. Nah, bahkan dia mempersilahkan kalau ada keperluan, ada motor yang saya punya, kalau mau dipakai mangga, asal dirawat, dijaga, di bensinan, tidak boleh dilakukan hal-hal yang cuma kalau mau diambil manfaatnya, artinya diangge, itu dipersilahkan. Nah, kalau ada kata-kata yang barang objek yang dititipkan ya boleh digunakan, boleh dimanfaatkan, berarti di situ sudah terjadi wadiah yang adu mana gitu. Intinya saya hanya ingin menerangkan bahwa produk-produk atau prinsip-prinsip yang satu semester ini kita bahas sebetulnya secara adat juga sudah banyak terjadi gitu, dan itu ada yang sudah diperbolehkan secara syariah, ada juga yang memang tidak diperbolehkan. Makanya yang tidak diperbolehkan pada saat kita sudah memahami, mulai satu persatu kita perbaiki, kemudian kita sempurnakan. Apalagi seperti yang saya sudah selalu sampaikan bahwa mahasiswa itu adalah agent of change, adalah agen perubahan. Perubahan yang mana? Perubahan ke arah yang lebih baik dalam mengatur tatanan kehidupan. Termasuk salah satunya dalam bermuamalah ini ya gitu. Gitu. Nah, kemudian kembali lagi ke jual beli yang tadi kita lagi bahas ya dalam evaluasi di pertemuan ke-13 ini, itu ada jual beli dengan bai salam ya, di mana jual beli ini sebetulnya produknya belum ada, tetapi spesifikasi dan ukurannya sudah bisa kita sebut dan kita sepakati gitu. Jadi tidak termasuk kategori beli kucing dalam karung ya, karena spesifikasi, cuma memang posisi barangnya lagi kita pesankan inden gitu. Dan bai salam ini hanya terjadi atau banyak terjadi pada produk-produk pertanian. Nah, kemarin kita sudah ilustrasikan di padi, di buah-buahan, kemudian di sayuran, kemudian juga di perikanan ya. Itu sudah kategori pertanian dan perikanan seperti itu. Kemudian bai istisna. Nah, minggu kemarin yang terakhir adalah bai istisna ya. Itu sama-sama jual beli juga dan memang barangnya hampir ada kesamaan dengan bai salam, itu belum ada, sama-sama inden, sama-sama lagi dalam proses pemesanan gitu. Tetapi kalau di bai salam itu uang harus sudah dibayar duluan, tapi kalau di bai istisna boleh duluan, boleh juga belakangan gitu. Tapi dalam implementasinya karena si penjual ini untuk mengikat bahwa si pembeli ini tidak mempermainkan pesanannya, maka biasanya mereka selalu suka
mengikat dengan yang namanya uang muka ya gitu. Tetapi itu hanya pengikat saja. Berbeda dengan BI Salam. Kalau BI Salam seluruh pembiayaannya bisa saja harus dibayar di depan dan itu sudah terikat sekali ya gitu. Nah, kemudian BI istisna ini terjadinya di barang-barang manufaktur, bisa di rumah, bisa di kendaraan, ya, bisa juga di barang-barang manufaktur lain. Nah, kemarin kita sudah ilustrasikan. Dan itu artinya kita sudah mempelajari tiga prinsip wadiah dengan karakter wadiah yad amanah dan wadiah yad amanah, prinsip kerjasama usaha dengan karakteristik mudarobah dan musyarakah, bahkan di dalamnya ada berbagai jenis ya, mudarobah mutlaqah, muqayyadah dan musyarakah. Kemudian musyarakah juga ada musyarakah wujuh, musyarakah inan, mufawadah dan lain sebagainya. Kemudian prinsip jual beli. Prinsip jual beli juga ada 3 produk, 3 kontrak ya. Ada BI Bistaman Ajil, BI Murobahat, BI Salam, dan BI Istisna. Nah, 3 prinsip sudah kita pelajari dan hari ini prinsip yang sedang kita pelajari adalah prinsip jasa ya, jasa. Karena ada 5 prinsip yang biasa dilakukan dalam lembaga keuangan syariah baik perbankan maupun koperasi ya. Jasa ini ada beragam, ada salah satunya ada gadai syariah ya, rahan, kemudian juga ada sewa atau ijaroh, ada juga sewa beli atau ijaroh muntahiyah bitamlik. Ada wakalah, ada hiwalah, ada kafalah, kemudian ada juga hiwalah, kafalah, dan jualah ya. Nah, ini produk-produk jasa semua nih. Jasa ya, sewa juga jasa kan, karena pengalihan manfaat penggunaan ya, baik barang maupun jasa. Nah, kemudian 2 lagi berarti prinsip jasa dan prinsip pinjaman yang belum kita pelajari ya. Dan yang hari ini kita pelajari adalah prinsip jasa dengan akad ijaroh. Nah, itu ya. Dengan akad ijaroh. Apa itu ijaroh? Ijaroh itu seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ijaroh itu ini kalau kita runut ke belakang ya, bahwa emang ijaroh itu berasal dari kata al-azru atau al-iwadu yang artinya pengganti atau mengkompensasi, membayar sewa gitu ya. Nah, jika secara terminologi bahwa ijarah ini pemindahan hak guna, manfaat. Nah, kalau kita bicara sewa ya ijarah, sebetulnya kembali lagi bahwa dalam kegiatan sehari-hari kita di masyarakat, ijarah ini sudah banyak terjadi. Misalkan saat kita membutuhkan 1 unit kendaraan untuk operasional, misalkan keluarga, entah itu mengantar lamaran pengantin atau mau wisuda atau apalah, ada keperluan lain, kita butuh 1 kendaraan dan keluarga memutus untuk melakukan ijarah kendaraan atau sewa kendaraan melalui rental. Nah, ini juga sudah mengimplementasikan akad ijarah. Artinya apa? Bahwa akad-akad yang sudah terjadi di adat dan secara syariah itu tidak keluar dari aturan, nah itu yang memang sudah diperbolehkan. Bahkan mungkin saja ada sewa yang secara adat hari ini terjadi itu juga secara proses itu sudah ada percampuran atau apa istilahnya kajian-kajian dari syariah ya melalui Pak Ustadz ataupun para ulama, para kiai di kebiasaan adat kita di Indonesia gitu. Dan walhasil sampai hari ini ijarah atau sewa yang terjadi dalam kendaraan itu memenuhi rukun dan syarat dalam ijarah. Artinya ya sudah sesuai ya, tetapi kalaupun nanti ditemukan yang kurang sesuai, ya kita harus bisa menjadi agen sebagai perubahan ke arah yang lebih baik. Secara adat, ijarah juga banyak terjadi terutama di barang-barang seperti kios dan ruko ya. Jika kita lihat di setiap perjalanan kita di jalan itu hampir banyak sekali informasi kalimat disewakan. Nah, itu artinya pada saat kita sudah berkeinginan untuk menyewa, bahkan terjadi transaksi, misalkan menyewa untuk 1 tahun, 2 tahun dengan sekian rupiah yang disepakati,
Nah, di situ juga berlaku seperti halnya di jual beli ya, diperbolehkan antara calon penyewa dengan yang akan menyewakan untuk melakukan sebuah transaksi tawar-menawar sampai terjadi antara dimingkung atau saling rela di posisi harga berapa itu nanti disepakatinya. Nah, saling rela makna di sini adalah harga yang disepakati. Mungkin saat kita menemui yang menyewakan, harga yang ditawarkan bisa jadi misalkan sekian rupiah ya, dan kita mencoba menawar supaya menawar kita dalam arti bukan berarti menjatuhkan juga ya, tapi kan produk yang nanti kita jual di di tempat kios atau eh, ruko yang kita sewa ini kan produk barang kita juga belum tentu berhasil lakunya, sehingga kita berpikiran bahwa ya harus seminimal mungkin di biaya sewanya seperti itu, walaupun juga ada batasan tertentu ya, artinya kompetitor pesaing di sebelah juga mengontraknya berapa gitu, tentu saja kita juga akan pertimbangkan dengan fasilitas dan layanan yang ada dalam kios atau ruko tadi. Misalkan kalau yang lain sekian, oh karena tidak ada toilet di dalam rukonya misalkan, kemudian oh kita ini berani agak mahal karena sudah memiliki etalase di dalamnya, sehingga kita tidak perlu lagi membeli dan membawa etalase. Jadi pertimbangan-pertimbangan seperti itu nanti yang menjadikan rasional dan logisnya kita menawar ataupun si yang punya ruko menawarkan. Nah, jadi kita sudah bisa pahami ya bahwa sebetulnya ijarah itu sewa banyak sekali sudah terjadi di kegiatan masyarakat sehari-hari. Contoh kasus lainnya juga ada juga yang di pertanian misalkan. Nah, kalau kita lihat di musim kemarau ya, sawah-sawah yang ada hujan itu kan tidak berair tuh, sehingga oleh yang pemiliknya itu agak kesulitan kalau mau ditanam padi lagi. Kenapa? Karena airnya yang merupakan mengandalkan air hujan ya. Nah, kemudian mau ditanami palawija, kita belum punya kemampuan skill di bidang itu. Biasanya ada beberapa pihak yang ingin menyewa, mungkin dia punya keahlian di bidang pertanian lain ya. Nah, sebut saja eh, jagung manis ya, itu pada saat kemarau itu di daerah-daerah tertentu yang tidak ditanami padi itu lahannya itu banyak disewa oleh orang-orang ya, langsung saja ya sebut itu dari Rancakalong, dari Tanjung Sari itu ya, yang banyak menyewa gitu. Nah, inti dari apa yang kita sampaikan adalah bahwa ternyata ijarah juga secara adat sudah banyak terjadi juga di sektor-sektor pertanian, terutama sewa lahan gitu ya, sewa lahan. Jadi di situ terjadi ijarah, sewa lahan. Kemudian juga di peternakan juga terjadi. Pada saat misalkan seseorang memiliki kandang yang luas yang tidak ditempati, entah itu modalnya habis ataupun berpikiran apa gitu ya. Kemudian dia berencana menyewakan eh, kandang yang luas itu kepada perusahaan PT ataupun kepada seseorang yang akan melaksanakan proses penanaman ternak, misalnya ayam broiler misalnya ya. Nah, eh, di situ berarti kita sudah berlaku akad ijarah sewa ya. Dan sewa itu adalah pemindahan manfaat. Artinya manfaat tanah tadi tidak memindahkan hak milik ya, hanya memindahkan hak manfaatnya saja. Dan itu pun ada waktunya. Misalkan tadi tanah tadi itu selama satu musim misalkan. Berarti kalau nanti musim kemarau pas datang musim hujan, ya sudah berarti sewanya beres. Atau juga mau diperhitungkan berdasarkan bulan Masehi, misalkan 6 bulan di bulan Masehi ya, silakan saja. Nah, kemudian tadi sewa apa lagi ya? Kendaraan tadi. Nah, sewa kendaraan di sini kan masa waktunya gitu ya, itu kan hanya pemindahan manfaat, tidak memindahkan hak milik kan. Mobilnya tetap kan harus dikembalikan. Nah, kemudian ada jangka waktunya, 1 hari kah, 2 hari kah, 1 minggu kah, gitu. Itu disepakati sejak awal.
Nah, kalau memang ternyata pas diakadkan 1 minggu dirasa 1 minggu itu kurang, boleh karena di belakangnya biasanya ada klausal setiap kelebihan dari kontrak yang sudah ditentukan maka akan dijadikan beban sewa berikutnya. Jadi artinya pada saat kita sudah menentukan 1 hari, ternyata 1 hari posisinya masih di luar dan dia bermaksud menambah, berarti eh, hari berikutnya itu dihitung berdasarkan biaya sewa yang sesuai sudah disepakati begitu. Jadi nambah lagi lah intinya biaya sewanya seperti itu. Karena di kasus-kasus kendaraan kan itu banyak sekali yang posisinya mungkin dia terjebak macet sehingga estimasi harusnya 1 hari, tapi dia mulur menjadi 2 hari misalkan. Tapi kalau di tanah saya kira kecil kemungkinan ya, walaupun selalu saja ada misalnya saat 6 bulan yang ditentukan ternyata 6 bulan tanaman yang ditanam di lahan yang tadi disewa tadi ternyata masih belum matang, artinya butuh sekian hari lagi untuk proses pemanenan gitu. Sehingga ya di situ sangat wajar jika yang menyewa meminta tambahan waktu, gitu. Meminta tambahan waktu dan adapun kelebihannya nanti akan dibayar sebagai biaya sewa. Apakah itu sesuai dengan biaya sewa sebelumnya atau mau dilebihkan atau mau dikurangi juga silakan. Intinya penambahan tadi di luar prediksi kita gitu. Seperti itu ya. Nah, ini kan sewa itu hanya pemindahan hak guna saja, manfaat. Kayak tadi ruko, gitu. Kita nyewa ruko, kita nyewa kios, kemudian sewa apa ya alat-alat pernikahan, panggung itu berarti orang yang punya hajat ya di situ sudah terjadi akad ijaroh, akad sewa. Cuma di situ akadnya kebanyakan bukan per hari ya, ada juga yang per hari. Tetapi akadnya per sekian beres. Jadi 2 hari setelah pernikahannya, setelah hari hanya itu baru akan dibongkar. Ya, jadi kalau pernikahannya bulan depan ternyata yang tukang panggung sudah masang sekarang ya silahkan saja tidak lantas menjadi 1 bulan nih panggung ini ada di halaman yang punya hajat tidak juga gitu. Biasanya akan yang dipakai adalah sampai 2 hari setelah haknya itu akan dibongkar. Nah masalah nanti 1 bulan sebelum ke haknya 1 bulan ya itu kan salah dia sendiri gitu. Kenapa terlalu lama? Jadi kalau hitungannya hari berarti kan dia lama ya. Misalkan hak min 1 bulan dia udah pasang berarti di situ berjalan terus ya proses sewanya. Nah, tidak demikian kan gitu. Jadi ukurannya itu biasanya 2 hari setelah atau ada juga yang 3 hari setelah haknya itu akan dibongkar gitu ya. Makanya dari itu mereka juga akan berpikiran ya tidak akan memasang hak min terlalu lama ya karena mungkin juga dia akan apa ya berpikiran pada saat haknya main itu udah rusak, udah kotor dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua juga kebanyakan dari yang menyewakan panggung itu posisinya gitu mereka juga lagi masang di yang punya hajatan yang lain kan gitu seperti itu jadi belum tentu juga ya artinya dalam implementasinya berpikir rasional saja gitu. Walaupun ukurannya bukan per hari tetapi per 1 kali proyek hajatan itu ya seperti itu dan banyak sekali ukuran-ukuran yang disepakati secara ada yang sudah memang tidak keluar dari aturan syariah, ada yang memang keluar dari aturan syariah. Ya, yang keluar tinggal diperbaiki saja. Tapi kebanyakan sewa yang terjadi di adat itu tidak bertentangan. Makanya para ulama, para kiai juga menyimak terus tentang kejadian-kejadian atau muamalah yang terjadi di masyarakat. Kalau memang ada hal-hal di luar aturan, saya kira para ustadz, para ulama juga akan memberikan sebuah kontrol ya bahwa mana yang boleh, mana yang tidak. Dan yang terjadi sekarang terbukti bahwa proses kontrol itu tidak terjadi. Artinya bahwa apa yang sudah dilakukan dalam proses implementasi ijaroh secara adat kita menyebut sewa itu sudah sesuai aturan karena tidak ada respon kan tidak ada kontrol berarti sudah sesuai ya
entah itu yang terjadi di sewa atau rental atau ijaroh mobil ya, kemudian ijaroh tempat lahan pertanian, kemudian ada juga ijaroh di perikanan ya yang disewa kolamnya, tadi di peternakan, apa itu kandang yang disewa, kemudian juga di apa acara-acara pernikahan itu juga ada panggung, kursi yang disewa, termasuk juga disewanya peralatan-peralatan untuk penyediaan prasmanan gitu kan, seperti itu. Itu termasuk kategori ijarah. Nah, barang atau jasa. Nah, dalam waktu tertentu, ini tadi saya kira sudah cukup paham ya. Dalam waktu tertentu. Nah, untuk satuannya tadi ada yang per hari, ada yang per satu proyek kegiatan, seperti tadi di pernikahan, ada yang per musim. Per musim itu kayak tadi kalau sudah memasuki musim hujannya, saat musim kemarau yang pinjam lahan ya sudah berarti beres juga. Terlepas musim kemaraunya itu ada 9 bulan, ada 6 bulan ya tadi per musim, ada juga yang per bulan, ukurannya per bulan Masehi, 6 bulan di Masehi ya berarti silakan tinggal menghitung saja. Intinya dalam ijarah harus ada waktu tertentu yang ditentukan dengan pembayaran sewa. Nah, ada biaya sewanya kan. Nah, misalkan tadi apa di kendaraan itu per 24 jam misalnya 300.000 misalnya ya. Tapi itu belum belum bensin sama supir misalnya. Silakan diatur dalam isi kontrak kesepakatannya gitu. Baik itu dalam bentuk pasal-pasal maupun yang lainnya ya seperti itu tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa pada saat kita melakukan ijaroh, sebut saja ruko, tidak lantas nanti jadi milik kita kan itu, karena itu hanya memindahkan manfaat saja dan kita bayar biaya sewa. Termasuk juga pada saat sebelum terjadi COVID ya, mahasiswa-mahasiswi yang domisilinya jauh dari lingkungan kampus itu merasa perlu untuk kos kan. Nah, saat Anda melakukan kos itu, di situ secara syariah ya, itu terjadi akan ijaroh, sewa. Jadi Anda sewa satu unit kamar nomor sekian dengan fasilitas bla 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 ya, dengan biaya sewa sekian. Nah, di situ sudah terjadi. Kenapa? Karena tidak memindahkan hak milik kan, tetap kamar-kamar yang ada di situ tetap miliknya yang punya kosan kan gitu atau ibu kos atau yang lainnya. Kita hanya menggunakan hak guna saja dan ada waktu tertentu dalam pembayaran upah setiap bulan, setiap tahun sudah ditentukan gitu ya. Tanpa adanya pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Jadi tidak lantas kita sewa dari mulai semester 1 sampai lulus 4 tahun. Tidak lantas setelah 4 tahun itu kamar itu kos-kosan jadi milik kita, tidak, terus saja. Nah ini ijaroh, ini juga terjadi di banyak ya kasus ya gitu. Termasuk juga ada universitas yang ruangannya karena kurang mahasiswa banyak melakukan ijaroh sewa gitu kan, sewa dengan beberapa pihak, misalkan dengan SMP, dengan SMA gitu kan, itu kan sewa, dibayar dia sewanya. Artinya sangat banyak sekali ya implementasi penerapan ijaroh dalam kegiatan kita sehari-hari. Nah, jadi ijaroh ini dimaksudkan untuk mengambil manfaat, bukan mengambil hak milik ya. Jadi mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa. Ada nih di pekerjaan juga, misalkan kalau kita memanggil tukang ya, karena kita mau renovasi rumah, tukang tembok, tukang aduk gitu ya. Nah itu juga berarti kita ini sewa jasa gitu, sewa jasa si pekerja tukang tadi atau ladennya ya gitu, dan kita akan membayarkan sewa. Nah ukurannya per apa? Ada yang per hari, ada yang per minggu, silahkan itu bagaimana kesepakatan dan kebiasaan gitu. Ada juga kesepakatan itu yang tidak disigotkan atau tidak diucapkan. Pak, saya sewa ya untuk memperbaiki rumah saya, Bapak tukang, ini tolong tembok ini dibenerin, kemudian keramik ini dibenerin, atapnya dibenerin. Nah, itu kan bagian dari ijab kabul, bagian dari isi kontrak yang ada, walaupun tidak dibuatkan dalam sebuah kontrak hitam di atas putih seperti terjadi di koperasi ataupun di perbankan. Tetapi kan yang menyewakan jasa pekerjaan tadi itu sudah akan memberikan deskripsi pekerjaan yang harus dilakukan.
Kemudian pembayarannya bagaimana umumnya aja ya, Kang. Apakah 1 minggu gitu, termasuk harga umumnya gitu. Dan itu merupakan kesepakatan, artinya sudah antara di minggu mereka sudah sama paham dan ngerti. Tapi kalaupun mau ada perubahan, mau ditambah atau mau dikurangi, ya silakan disampaikan. Kalau mau dikurangi, pada saat si misalkan biasanya ongkosnya itu biaya sewa itu 100.000 per hari, mau dikurangi 95, disampaikan ya. Kalau nanti si yang menyewakan jasa kompetensi dia sebagai tukang tembok ternyata tidak sepakat, artinya ya dia mungkin merasa bahwa terlalu kecil dengan penawaran itu, ya dia tidak akan menerima tawaran itu. Kemudian si penyewa yang rumah tadi akan mencari pegawai lain yang ridho gitu. Nah, tetapi kalau si yang punya rumah ternyata tidak menemukan, ya mungkin mau tidak mau dia akan membayar seperti yang ditawarkan, misalnya 100.000 seperti itu. Di situ di ijaroh intinya juga berlaku halayatnya seperti di murabahah, ada ada tawar menawar, walaupun pada umumnya biasanya ijaroh mengambil harga yang umumnya gitu. Jadi kalau memang umumnya 100.000 ya sudah, biasanya juga jarang menawar. Si yang akan menyewa jasa itu tidak jarang menawar, ya sudahlah bagaimana umumnya saja kan seperti itu. Bahkan kebanyakan ada yang menambahkan fasilitas lain, misalkan selain biaya sewa, dia memberikan fasilitas-fasilitas lain seperti halnya makan, minum, kopi, dan lain sebagainya. Itu juga menjadi kompensasi tambahan selain dari kompensasi upah sewa yang diberikan ya, seperti itu. Jadi sekali lagi ijarah ini dimaksudkan untuk mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa, bisa memperkerjakan seseorang tadi seperti yang saya ilustrasikan dengan jalan penggantian membayar sewa atau upah sejumlah tertentu, atau juga mengambil manfaat tadi rukonya tadi ya, kolam tadi, lahan pertanian tadi, kemudian kandang untuk peternakan, kemudian mobil untuk disewa kendaraan ya, seperti itu. Nah, ini jenis ijaroh berdasarkan objek yang disewakan. Nah, untuk aset itu kayak tadi di barang, di ruko, kemudian di kendaraan, ini bisa berupa aset bergerak seperti rumah tadi, sewa rumah. Banyak sekali kan sekarang juga yang sewa rumah, walaupun ijaroh sewa rumah di adat kita disebutnya ngontrak ya, atau kos gitu. Atau aset bergerak tadi sudah saya coba ilustrasikan dan berikan contoh-contoh ya. Tadi bisa motor, mobil kebanyakannya, motor jarang karena hampir semua orang sekarang ini pada punya motor ya. Di setiap rumah itu hampir motor itu selalu ada ya, terlepas itu orangnya orang biasa-biasa saja, bahkan orang yang kita sebut kurang punya pun rata-rata sudah punya motor ya, gitu ya. Jadi motor itu jarang sekali untuk objek sewa. Tetapi di satu sisi kita juga sering menyewa kan motor, bahkan sama jasa orangnya. Bukan berarti kita tidak punya motor, tapi di waktu-waktu dan tempat tertentu karena kita kesulitan jauh dari rumah, ya kita butuh. Salah satunya sewa ke Grab kan, atau sewa ke Gojek. Itu sebenarnya upah tuh atau ijaroh sewa. Nah, cuma sewanya di situ satu paket. Ada sewa dalam bentuk barangnya, ada sewa dalam bentuk jasanya. Jasanya apa? Karena jasa untuk mengendarakannya, kemudian sampai apa istilahnya tujuan itu ya, ada jasa kan, ada jasa orang Gojek tadi gitu. Kemudian di situ ada juga satu paket barang yang include waktu itu kita sewa motornya tadi gitu. Jadi pada saat kita memesan Gojek dari tempat kerja mau pulang misalkan karena kita tidak bawa kendaraan, artinya di situ sudah terjadi akan sewa ya, ijaroh, ijaroh. Dan di situ ada dua-duanya, ada barangnya ya ada jasanya. Kemudian untuk di mobil saya kira ini banyak sekali ya terjadi. Untuk di pakaian, oh ini diilustrasi di sini di slide ini, pakaian juga terjadi. Ternyata iya pakaian pada saat musim-musim tertentu seperti tadi di acara-acara pernikahan, kemudian hajatan lainnya,
ternyata kita juga butuh pakaian ya. Bukan berarti kita nggak punya pakaian, tapi kita ternyata butuh pakaian-pakaian tertentu yang sifatnya relevan dengan acara yang akan kita datangi, misalkan apa ya, brokat misal atau yang lainnya ya. Atau pada saat menjelang acara wisuda ternyata kita butuh sebuah jas blazer ya seperti itu, dan kita tidak memiliki, bukan saja karena memang tidak punya uang, tetapi pakaian tertentu tersebut kan hanya di waktu sewaktu-waktu saja dipakainya, sehingga menurut kita merasa eh, kurang layak dan kurang cocok jika kita memilikinya pun gitu. Pekerjaan kita pun hanya masih sebatas ke kebun dan ke sawah. Jadi saya rasa mereka merasa bahwa ngapain punya jas juga gitu. Tapi ternyata di momen-momen tertentu ternyata butuh juga gitu. Nah, mungkin saja ada para pihak yang menyewakan gitu ya, banyak yang menyewakan pakaian ya, entah itu jas, blazer, bahkan seperangkat dengan dasi dan sepatunya juga ada yang menyewakan seperti itu. Artinya di dalam kasus ini ijaroh ini, sewa ini sudah terjadi dan terimplementasikan ya, seperti itu. Manfaat atau jasa berasal dari hasil karya atau dari hasil sewaan tadi gitu. Kayak tadi Anda kos, berarti kan karena manfaat rumah dari kehujanan, kemudian dari kepanasan, manfaat itu kita terima, maka kita akan membayar sebuah fee atau ujroh ya, kalau di syariah disebutnya ujroh, atas manfaat atau jasa yang kita terima gitu. Tadi Gojek, atas jasa dan manfaat yang sudah kita terima, di mana kita dari satu tempat bisa berpindah ke tempat lain sesuai tujuan kita, maka kita pun membayar ujroh atau fee atas manfaat yang kita rasakan, karena kita ingin pulang misalkan. Oh ternyata tahu-tahu hari ini 5 menit kemudian kita sudah ada di rumah kembali dengan manfaat yang kita terima, yaitu berupa kendaraan dari Gojek beserta jasanya. Jadi kalau di ijarah di seperti Gojek, Grab itu ada dua-duanya, baik jasanya ada, include di dalamnya ada dalam bentuk barang seperti itu. Berbeda tadi dengan sewa ruko, sewa kosan, sewa rumah itu yang kita manfaat dalam bentuk barang saja kan, jasanya itu tidak include di dalamnya. Ada juga tadi kasus ijarah di pertukangan ya, pertukangan tadi kayak tukang tembok, kemudian yang lainnya itu hanya jasanya saja kan, jasanya saja ya, walaupun sebenarnya ada satu dua barang juga yang kita sebenarnya include di dalamnya disewa ya, karena tukang itu bawa sendok, bawa peralatan, di situ juga ada barang, tapi tetap saja kapasitasnya di situ adalah jasa, jasa karena perlengkapan yang mereka miliki itu sudah include di jasa gitu ya. Nah kemudian jenis ijarah, jenis ijarah, ijarah ini ada akan pemindahan hak guna suatu aset jasa, tadi sudah kita sampaikan ya, dan itu hanya memindahkan hak guna saja, manfaat. Yang kemudian ada yang kedua jenisnya itu ijarah muntahiyah bitamlik. Nah kalau ijarah muntahiyah bitamlik, ijarah dengan wa'ad, janji. Jadi begini, dari pemberi sewa berupa perpindahan. Jadi kalau Anda misalkan nyewa dengan waktu yang sudah ditentukan dan ternyata sewanya selalu benar dan tepat, maka biasanya di akhir akan terjadi penghibahan, penghibahan gitu ya. Tetapi yang kita lakukan di kos-kosan, di ruko, apabila tidak terjadi akad wa'ad, janji tadi untuk menghibahkan, berarti selamanya itu hanya pemindahan manfaat, tidak lantas menjadi milik kita. Nah, kalau di ijarah muntahiyah bitamlik itu ada wa'ad, ada janji. Jika Anda nyewa ruko saya selama 15 tahun dengan biaya sewa seperti ini, tapi nggak bisa ditawar, artinya mereka sudah memperhitungkan. Dan kenapa tidak 2 tahun? Ya mereka ya wa'adnya, janjinya seperti itu. Kalau misalkan dengan biaya sewa 2 juta per bulan, kemudian Anda selalu tepat dan selalu sesuai dengan nilai ukurannya 2 juta misalkan selama 15 tahun, atau 15 tahun dikali 12 bulan sekian 100 misalkan, berapa tuh ya, 100
sekian ya, di atas 100 bulan, maka saya akan hibahkan nanti. Berarti setelah 15 tahun, di bulan kesekian, 15 tahun lebih 1 bulan, maka barang yang selalu kita sewa itu akan dihibahkan menjadi milik yang tadi penyewa gitu. Jadi IMBT itu atau ijarah muntahiyah bitamlik itu ada wa'ad, ada janji seperti itu. Nah, cuma yang suka jadi keluhan penyewa adalah kenapa harus waktunya panjang gitu. Kenapa sewanya pun harus selalu segitu? Karena si penyewa juga memperhitungkan kenapa harus menghibahkan, karena mungkin mereka merasa bahwa biaya sewa selama sekian waktu itu sudah apa ya istilahnya udah balik modal, bahkan mungkin melebihi gitu, sehingga tidak apa-apa kalau setelah waktu yang ditentukan dengan biaya sewa yang sudah ditentukan, mereka akan menghibahkan kepada penyewa gitu. Ada karakteristik juga, ada kalau mereka yang menyewanya mau seperti itu, ya nanti akan terjadi janji yang tadi gitu. Tetapi untuk di ruko yang harganya ratusan juta, puluhan juta untuk nyewa hanya 6 bulan, ya sangat tidak logis kalau setelah 6 bulan dengan biaya sewa hanya 200-300 ribu, kemudian terjadi janji untuk menghibahkan, sangat tidak logis kan. Makanya yang akan menghibahkan sebagai yang menyewakan, mereka akan menghitung sampai di titik break-even point, bahkan menurut mereka dia punya keuntungan gitu. Dan disitulah terjadi ada penghibahan. Nah, karakter yang tadi ada janji dengan waktu tertentu, dengan biaya sewa tertentu, kemudian nanti akan berjanji untuk menghibahkan, itu disebut dengan karakter ijarah muntahiyah bitamlik gitu. Tapi sangat jarang ya di ijarah muntahiyah bitamlik. Nah, ini hanya menjelaskan tentang jenis ijarah saja. Ya. Kemudian jual dan sewa kembali atau sell and leaseback atau transaksi jual dan ijarah terjadi di mana seseorang menjual asetnya kepada pihak lain. Tapi ini juga jarang terjadi ya. Yang terjadi di koperasi syariah itu adalah tadi ijarah. Jadi koperasi itu punya satu aset di gedungnya itu yang tidak mereka gunakan, kemudian disewakan oleh. Kemudian misalkan si koperasi syariah itu kalau rapat-rapat itu kan butuh porsi banyak. Misalkan karyawannya ada 100 orang, ada kursi 100. Nah, pada saat tidak terjadi rapat, bisa saja dia karena punya aset menyewakan kepada anggota yang mau hajatan, yang ada meninggal. Nah, akad yang tadi misalkan 1.000 per satu kursi itu adalah biaya sewanya. Jadi itu ijarah hanya, dan bukan ijarah muntahiyah bitamlik, tapi ijarah yang hanya memindahkan manfaat saja. Banyak juga contoh-contoh kasus ijarah yang lainnya ya. Nah, ijarah juga harus memenuhi rukun dan syarat terutama, karena tidak boleh mensewakan barang hasil curian, menyewakan barang yang lagi ada dalam kondisi bermasalah atau sengketa. Misalkan kita ini sawah yang kita miliki ini sebenarnya dalam sengketa. Sengketa di sini adalah maksudnya bukan sepenuhnya milik kita, karena ada hak, misalkan ini barang warisan, ada hak dari adik dan kakaknya. Nah, berarti kan ini masih dalam sengketa, kita menyewakan secara sepihak oleh sendiri kita. Ini harusnya berembuk dulu, dan kita kalau jadi orang yang akan menyewa jangan mau terhadap barang yang dalam sengketa kita sewa, karena secara syariah itu tidak sah dan sangat sudah bisa dipastikan di kemudian hari akan terjadi hal-hal juga yang tidak kita inginkan ya, seperti itu akan bermasalah lah gitu. Nah, jika kita runut ya hasil ilustrasi kemudian apa yang tadi kita sebut dengan ijarah, maka kita sudah bisa membuatkan skema ijarah seperti ini ya. Nah, kalau di koperasi ada yang penyewanya itu koperasi nih, misalnya tadi ya apa tuh kursi ya. Nah, si koperasi kan membeli dulu dari supplier kursinya, walaupun tadi niatnya sebetulnya untuk fasilitas karyawan. Kalau kita rapat, misalkan ada 100 karyawan di koperasi, berarti ada penyediaan 100 kursi. Nah, rapat kan tidak tiap hari, rapat tidak tiap minggu. Pada saat ada anggota yang membutuhkan kursi tersebut, entah itu untuk hajatan atau misalkan ada acara eh,
seperti buka kayak gitu, kemudian dia butuh untuk fasilitas ada tamu tentang kursi, ya dia bisa nyewa dan kita bisa sewain produk-produk aset yang kita miliki supaya lebih produktif dan menghasilkan. Nah, saat koperasi tadi melakukan peminjaman terhadap apa tadi, nasabah atau anggota atau masyarakat yang membutuhkan, maka di situ koperasi bisa menggunakan akad ijaroh, menyewakan istilahnya, ya. Atau koperasi memiliki satu unit ruko yang biasanya itu dilakukan untuk divisi pembiayaan, tapi sekarang karena divisi pembiayaan sudah punya ruangan khusus di atas, misalkan di lantai 3, maka ruko tersebut menjadi tidak digunakan. Dan supaya tetap produktif, koperasi melakukan promosi, publikasi bahwa ruko tersebut kalau ada yang perlu maka disewakan, ya. Nah, pada saat ada yang minat kemudian sepakat dengan harga tertentu dan waktu tertentu, kemudian terjadi, nah disitulah terjadi akad yang namanya sewa, hanya pemindahan manfaat. Sampai kapanpun ruko tersebut masih milik koperasi, ya, karena bukan ijarah muntahiyah bitamlik, tidak ada janji wa'ad untuk nanti menghibahkan, tidak ada. Yang itu hanya biaya sewa saja, seperti itu. Kira cukup bisa dipahami ya. Kemudian ini dasar-dasarnya jelas ya, kalau syariah selalu berdasar Al-Quran dan Al-Hadis. Nah ini tentang ijarah ya, di Quran surat 43 ayat 32, kemudian Quran surat 2 Al-Baqarah ya, ini 233, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain maka tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran. Ini ada ujroh ya, ada ujroh, sewakan. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah. Kemudian salah seorang dari kedua wanita itu berdoa, "Hai ayahku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik untuk bekerja adalah orang yang kuat lagi." Jadi ini tentang ijarah, apa ya, profesi ya, profesi kayak tadi tukang tadi ya gitu. Kemudian kita dalam kasus apa ya, akad jual beli gitu ya. Jadi ada akta jual beli, ada akta pemindahan hak guna, kemudian karena kita tidak paham, kita mensewa notaris untuk mengurusnya. Nah, itu juga terjadi di jaro jasa ya. Jadi kemampuan pemahaman ilmu dia itu kita sewa, kita bayar seperti itu. Dasar syariah ini ada hadis dan riwayat, salah satunya dari Bukhari Muslim, berbekamlah kamu kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam. Nah ini kita sudah sewa profesi, artinya kita sewa kemampuan dan profesi dia, kemudian kita bayar ujroh. Itu ijaroh di jasa berarti kan. Nah kemudian ada juga ijaroh-ijaroh di barang. Saya kira ini tinggal dibaca saja ya, karena pemahaman yang tadi tentang ijarah saya kira cukup bisa dipahami yang sudah dijelaskan oleh saya tadi. Nah ini rukun ijarah. Ada pelaku ijarah harus balik, cukup cakap hukum. Artinya kita tidak bisa menyewakan atau kita memaksa supaya orang tersebut menyewakan sesuatu kepada kita, padahal orang tersebut belum balik gitu. Misalkan usianya masih 4 tahun, dia punya mobil peninggalan orang tuanya, kemudian kita paksa mobil tersebut untuk kita sewa. Nah, itu tidak sah karena pihak yang tadi akan menyewakan itu belum cukup umur, belum balik, belum cakap hukum, tidak ngerti apa-apa. Apalagi kalau ada intervensi harga seperti seenaknya kita, itu tidak sah berarti kan. Kemudian akad ijarah, ini harus ada manfaatnya. Jadi kalau tidak ada manfaatnya ya ngapain kan gitu. Tapi rata-rata orang mau nyewa karena dia butuh dan ada manfaatnya kan, untuk sebagai sempat sarana jualan, mempromosikan barang kan seperti itu. Kemudian tadi bisa membetulkan rumahnya dia yang bocor sehingga kita sewa tukang seperti itu. Ada pernyataan sigot tadi seperti yang sudah saya sampaikan ya. Nah, ketentuan syariah. Objek akad ijarah harus bisa dinilai. Nah, ini yang menjadi syarat-syarat tadi. Juga ini juga sudah saya sampaikan ya. Harus bisa dinilai, dapat bilang dalam kontrak, misalnya sewa komputer. Ini di beberapa perusahaan mereka itu dalam menggunakan aktiva tetap, jadi komputer yang digunakan para karyawan dan manajemen itu ternyata bukan milik dia. Jadi dia itu tidak belanja.
tapi menyewa dari sebuah perusahaan. Jadi ada perusahaan yang memang untuk menyewakan seperangkat komputer untuk dipakai di manajemen perusahaan gitu. Kemudian juga mobil juga. Ternyata itu kendaraan-kendaraan yang dipakai perbankan ada juga ya yang sebetulnya itu bukan kendaraan bank tersebut, tetapi dia menyewa ke pihak tertentu. Mungkin dia merasa daripada beli sendiri butuh dana banyak, butuh biaya pemeliharaan, bayar pajak dan lain sebagainya, maka dia lebih baik, lebih efisien untuk melakukan sewa. Seperti itu mungkin. Dan di situ sudah terjadi ijarah ya. Kemudian yang kedua harus bersifat dibolehkan secara syariah, tidak diharamkan. Tadi sewa alat bom penghisap sabu misalkan itu kita sewa itu tidak boleh karena tidak diperbolehkan secara syariah ya. Jadi objek maupun prosesnya itu tidak diperbolehkan. Atau sewa misalkan alat-alat judi misalkan untuk bisnis dia itu tidak boleh karena ya, tadi tidak sesuai dengan syariah. Atau misalkan mengupah seseorang untuk membunuh gitu kan, dibayar, itu tidak boleh. Sewa jasa orang tapi untuk hal-hal yang buruk, nah itu tidak boleh dan bahkan diharamkan. Atau menyewakan rumah kita untuk main, dipakai tempat perjudian atau dipakai tempat karaoke atau dipakai tempat yang nggak benar, nah itu juga tidak boleh. Misalkan menyewakan rumah kos-kosan untuk dipakai prostitusi itu haram, jadi tidak boleh ya. Itu atau juga menyewakan ruko kita padahal kita tahu bahwa yang menyewa itu bisnis khamar atau minuman haram gitu, misalkan bir kayak gitu, itu tidak boleh, dapat dialihkan secara syariah. Nah, ini saya kira ini bisa dibaca ya ketentuan-ketentuan ini, dan secara penerangan tadi di awal saya kira sudah cukup jelas saya sampaikan ya. Nah ini harus jelas besarannya dan diketahui oleh para pihak, harga, ukuran, dan lainnya ya. Boleh dibayarkan dalam bentuk jasa manfaat, bersifat fleksibel dalam arti dapat berbeda untuk ukuran waktu, tempat, dan jarak. Jadi kami ayah naik perubahan itu sah saja, tapi disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, ini saya kira sudah bisa tinggal dibaca saja, dan berakhirnya akad ijarah ya kalau pertama waktunya sudah habis yang ditentukan. Jadi kalau Anda sewa 1 tahun, kalau 1 tahun sudah habis ya tahun depan ya habis, berakhir. Terlepas nanti mau diperpanjang, kalau diperpanjang berarti muncul akad ijarah yang baru. Kalau Anda mau pindah ya tidak terjadi lagi, berarti nanti akan terjadi lagi ijarah dengan penghuni baru yang menyewa yang orang baru ya. Terjadi kerusakan aset yang memang sudah tidak layak dipakai ya, ini juga bisa saja ya. Biasanya akan ada pengalihan kalau dia punya aset yang lain yang sama, dia disuruh pindah dulu. Gitu. Kalau mobil yang satu ternyata tidak bisa digunakan nih tengah jalan karena memang sudah usianya tua ya, mungkin nanti pihak yang menyewakan akan mengirim barang gantinya. Yang penting manfaatnya tetap bisa dimanfaatkan dan digunakan. Salah satu pihak meninggal, ya ini juga biasanya ada ketentuannya. Nah ini saya kira untuk ijarah, dan saya kira terutama dari contoh dan ilustrasi yang sudah kita gambarkan tadi, baik yang biasa terjadi dalam adat kebiasaan kita sehari-hari maupun yang terjadi di koperasi syariah. Saya kira ijarah sewa ini mudah cukup dipahami ya oleh Anda semua, karena pada dasarnya ijarah sewa ini sering dan banyak terjadi dalam kegiatan kita sehari-hari. Nah, kenapa ini? Apakah ini sudah murni adat? Nah, proses adat juga sudah banyak percampuran syariah. Artinya para ulama, para kiai, para habib itu sudah mengontrol, dan yang terjadi secara adat sekarang karena tidak ada reaksi itu karena sudah sesuai mungkin ya. Nah, dulu mungkin pernah ada reaksi dan sekarang sudah betul. Jadi sewa kendaraan yang paling penting, hati-hati jangan menyewakan tadi barang-barang yang tidak diperbolehkan ya, seperti tadi termasuk barang objek sewanya sebenarnya halal, tetapi karena kita tahu akan dilakukan proses untuk eh, bisnis yang tidak benar gitu ya, misalkan satu rumah kita di pinggir jalan raya disewa dokter, ternyata di situ untuk
aborsi gitu ya, bisnis aborsi. Nah, itu tidak boleh. Jadi langsung saja kita ambil alih untuk tidak lagi disewakan karena ternyata penggunaannya berbeda dengan apa yang sejak awal dia akan sewa. Misalkan tadi untuk praktek dokter, misalkan untuk dokter penyembuhan penyakit umum, ternyata di belakangnya malah dipakai hal-hal yang tidak baik, bahkan bisnis narkoba dan lain sebagainya. Ya kita sebagai pemilik walaupun masih panjang, kita lakukan hal yang tegas untuk tidak menyewakan. Adapun uang yaitu mau dikembalikan atau yang lainnya itu silahkan. Yang penting jangan menyewakan atau jangan menyewakan dan menyewa untuk barang-barang yang tidak sesuai dengan syariah ataupun proses yang tidak sesuai syariah. Termasuk tadi juga menyewakan apa? Menyewa orang, ini jasa untuk membunuh seseorang, nah, itu haram, tidak boleh ya. Jadi secara rukun mungkin terpenuhi, ada yang menyewa, ada yang disewakan, sudah cakap hukum, kemudian balai, kemudian ada harga penyewaannya, tetapi tidak memenuhi syarat karena salah satu syarat dalam objek ijarah itu harus memenuhi ketentuan syariah. Nah, gitu. Kalau menyuruh orang ya itu nyewa jasa benar, tapi untuk misalkan menyakiti, bukan untuk membunuh atau terlalu vulgar ini ya, untuk menyakiti seseorang, misalkan hari ini mau ada yang ngirim santet gitu ya, itu tidak boleh ya, gitu, bahkan haram seperti itu. Baik adik-adik semua, saya kira untuk akad ijarah saya kira cukup, mudah-mudahan bisa dipahami ya dengan baik dan syukur-syukur bisa mengimplementasikannya nanti ya di kemudian hari. Dan untuk hari ini saya kira cukup. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan dan kehilapan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.